Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Samira dengan NIM 200430022. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai analisis fundamental dan teknikal pada PT OPAS. Profil perusahaan. Ancora Indonesia Resource adalah perusahaan sumber daya alam terdiversifikasi dengan fokus di Indonesia. Saat ini aktif di sektor pertambangan melalui anak perusahaan yaitu PT Multi Nitrotama Kimia atau MNK sebagai penyedia jasa peledakan dan bahan peledak pertambangan amonium nitrat terkemuka serta di sektor migas melalui PT Bormindo Nusantara atau BN sebagai penyedia jasa pengeboran minyak dan gas darat onshore di Indonesia. Profil perusahaan yaitu Workout House terletak di Jalan Sudirman Central Business District SCBD pada Equity Tower 41 floor di Jalan Jenderal Sudirman Pavilion 5253 Lot 9 Jakarta Selatan dengan phone number bintang 622129035011, fax bintang 62212029035012 dan email er@anchorair.com. Penghargaan yang pernah diterima oleh PT OKAS yang diterima oleh anak perusahaannya yaitu pada PT Multi Nitrotama Kimia pernah menerima penghargaan kecelakaan nihil atas prestasinya dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan pada PT Bormindo Nusantara pernah mendapatkan RIG BN 2018 penerimaan penghargaan RIG of the Month Oktober 2021 pada tanggal 2 Desember 2021 dari Pertamina Hulu Rokan. Untuk persentase saham perusahaan ini yaitu 52% dimiliki oleh PT Multi Berkat Energi, 13,45% dimiliki oleh Romo Nitiwudo Wajo, 11,4% dimiliki oleh Banku Pikat NCSE Burgundi Asset Corp, dan 23,51% dimiliki oleh masyarakat pemegang saham yang di bawah 5%. Kemudian untuk portofolio pribadi, saya hanya membeli saham dari PT OKAS yaitu sebanyak 4 slot dengan harga Rp50.509. Baik, selanjutnya yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental adalah salah satu metode pengukuran yang digunakan para investor untuk mengetahui keamanan suatu nilai saham. Metode ini dilakukan dengan memeriksa faktor keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan terkait. Indikator yang digunakan yaitu return of equity dan juga price to earning ratio dan lainnya. Selanjutnya yaitu kita akan bahas analisis makroekonomi. Ekonomi global di tahun 2021 menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya meski tidak merata, dengan ketidakpastian pasar keuangan yang berlanjut. Merujuk pada dokumen World Economic Outlook oleh International Monetary Fund, pertumbuhan ekonomi global 2021 terrealisasi tumbuh mencapai 6,1% atau telah berada di atas realisasi pada tahun sebelumnya dengan selisih 2%. Di tengah situasi tersebut, ekonomi Indonesia tercatat mampu merealisasikan pemulihan seiring kelanjutan penanganan pandemi COVID oleh pemerintah. Kemudian kita lanjut ke analisis industri. Industri batubara pada tahun 2021 menunjukkan perbaikan, diantaranya terlihat melalui perbaikan harga sebagai dampak pemulihan permintaan dari negara-negara konsumen di dunia. Hal tersebut misalnya terlihat pada tren peningkatan harga batubara yang tercatat menembus rekor tertinggi yaitu sebesar 272,5 US dollar per metrik ton di bulan Oktober 2021 atau mencapai 4 kali lipat dibandingkan dengan harga rata-rata di tahun 2020 yang berkisar di antara 50 sampai 60 US dollar per metrik ton. Meski demikian, di tengah peningkatan permintaan tersebut, sektor produksi diketahui mengalami hambatan akibat sejumlah faktor yang mengakibatkan jumlah pasokan batubara terbatas. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa faktor cuaca
di lapangan serta ketersediaan alat berat di sejumlah wilayah tambang akibat diberlakukannya pembatasan kegiatan. Kemudian kita lanjut kepada analisis prospek usaha perusahaan. Dengan memperhatikan sejumlah proyeksi ekonomi, baik pada skala global maupun nasional, direksi optimis prospek usaha perusahaan di tahun 2022 akan baik. Perbaikan pada situasi ekonomi makro hingga industri energi diyakini mampu memberikan dukungan terhadap pencapaian kinerja perusahaan. Direksi beserta jajaran terkait telah memastikan bahwa perusahaan beserta anak perusahaan memiliki sumber daya yang memadai guna menghadapi sejumlah peluang sekaligus tantangan, yang kemudian mendorong perusahaan mampu secara lebih baik memperkuat keberlangsungan usaha. Direksi memastikan bahwa perusahaan memiliki komitmen untuk secara kuat mengimplementasikan strategi yang akan diimplementasikan, seiring pemenuhan kewajiban sesuai standar yang ada dengan ketentuan undang-undang yang berlaku secara berkelanjutan dengan jangka panjang. Dan kita masuk ke penjelasan ROA dan juga rasio lancar. Baik, seperti yang terlihat pada tabel, ROA ini pada dasarnya digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari asetnya. ROA perusahaan mengalami peningkatan dari sebesar negatif 3,76% pada tahun 2020 menjadi negatif 3,46% pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh kerugian yang dialami oleh perusahaan di tahun 2021 lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang dialami perusahaan di 2020. ROE, rasio ini mengukur perbandingan antara laba neto dengan total ekuitas yang digunakan untuk mencerminkan tingkat pengembalian bagi pemegang saham. Sebagai akibat rugi bersih perusahaan pada tahun 2021 sebesar 5,7 juta US dollar, ekuitas bersih perusahaan mengalami penurunan sebesar 4,1 juta US dollar menjadi negatif, atau defisiensi modal sebesar 722.000 US dollar. Oleh karenanya, ROE perusahaan menjadi 796,11% di tahun 2021 dari negatif 190,07% di tahun 2020. Kemudian kita masuk ke rasio lancar, yaitu merupakan bagian dari rasio likuiditas dan solvabilitas. Di mana rasio ini untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang didasari oleh rasio tersebut. Rasio lancar. Rasio ini mengukur perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek yang digunakan untuk menjelaskan kemampuan likuiditas perusahaan dalam membayar liabilitasnya. Rasio lancar perusahaan mengalami peningkatan dari 52,26% di tahun 2020 menjadi 67,92% di tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh aset lancar naik sebesar negatif 14%. Kenaikan aset lancar terutama disebabkan kenaikan persediaan piutang usaha pihak ketiga, kas bank, dan juga pajak dibayar di muka dan uang di muka. Kemudian, rasio liabilitas terhadap aset. Rasio ini mengukur perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah aset yang digunakan untuk mengukur bagian aset yang dibelanjakan dari liabilitas perusahaan. Rasio liabilitas terhadap aset pada tahun 2021 sebesar 100,43% mengalami peningkatan dari sebesar 92,02% di tahun 2020, terutama disebabkan penurunan total aset lebih besar dibandingkan dengan total liabilitas di tahun 2021. Kemudian, rasio liabilitas terhadap ekuitas. Rasio ini mengukur perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas yang digunakan untuk mengukur tingkat liabilitas perusahaan. Rasio liabilitas terhadap ekuitas pada tahun 2021 sebesar negatif 23.126% mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 4.950%, terutama disebabkan oleh kerugian yang dialami di tahun 2021 menyebabkan perusahaan mengalami defisiensi modal dibandingkan dengan tahun 2020 yang masih positif. Kemudian kita masuk ke siklus penjualan dan total liabilitas. Penjualan pada tahun 2021, perusahaan membukukan total penjualan neto konsolidasian sebesar 108,8 juta US dollar mengalami peningkatan 0,52% dibandingkan dengan total
tahun 2020. Kontribusi terbesar terhadap penjualan neto di tahun 2021 berasal dari segmen pabrikan, yaitu sebesar 70,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian kontribusi lainnya yaitu berasal dari segmen jasa di tahun 2021 mengalami peningkatan terhadap penjualan neto di tahun 2020, masing-masing sebesar 19,19% dan 13,32%, dan segmen perdagangan yang di tahun 2021 mengalami penurunan terhadap penjualan neto dari tahun 2020 masing-masing sebesar 10,56% dan 22,19%. Penjualan neto di segmen pabrikan mengalami peningkatan sebesar 4,49% dari 69,8 juta US dollar di tahun 2020 menjadi 76,4 juta di tahun 2021. Segmen perdagangan mengalami penurunan sebesar 52,16% menjadi dari total 24 juta menjadi 11,4 juta di tahun 2021. Dan segmen jasa mengalami peningkatan sebesar 44,89%, yaitu 20,8 juta. Kemudian totalitas yang mengalami sedikit penurunan sebesar 0,32% dari 167,7 juta di tahun 2020 menjadi 167,1 juta di tahun 2021. Liabilitas jangka panjang menurun sebesar 17,50%, yaitu menjadi 80,1 juta US dollar di tahun 2021. Hal ini disebabkan karena reklasifikasi utang pinjaman jangka panjang bank dan institusi lainnya yang jatuh tempo dalam 1 tahun akibat perpanjangan jangka waktu pinjaman. Liabilitas jangka pendek turun sebesar 12,53% atau sebesar 12,4 juta, yang terutama disebabkan oleh menurunnya utang pinjaman bank dan institusi lainnya yang jatuh tempo dalam 1 tahun, yang kompensasi dengan kenaikan utang usaha, pinjaman jangka pendek pihak ketiga, dan juga biaya yang masih harus dibayar. Kemudian, untuk total aset perusahaan mengalami penurunan sebesar 2,72% dari 171,1 juta di tahun 2020 menjadi 166,4 juta US dollar di tahun 2021. Aset lancar di tahun 2021 meningkat 13,69% karena adanya peningkatan persediaan piutang usaha pihak ketiga, kas dan bank, serta pajak dibayar di muka di tahun 2021. Sedangkan aset tidak lancar mengalami penurunan sebesar 9,88% dari 119 juta US dollar di tahun 2020 menjadi 107,3 juta di tahun 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai bersih aset tetap karena penyusutan tahun berjalan dan aset pajak tanggungan. Kemudian laba bruto mengalami peningkatan sebesar 41,10% dari 17,5 juta US dollar di tahun 2020 menjadi 24,7 juta di tahun 2021. Penurunan laba bruto di tahun 2021 karena adanya peningkatan laba bruto secara keseluruhan di segmen pabrikan, jasa, dan juga perdagangan. Kemudian kita masuk ke analisis teknikal. Analisis teknikal adalah suatu jenis analisis yang selalu berorientasi pada harga, yaitu pembukuan penutupan tertinggi dan juga terendah dari suatu instrumen investasi pada time frame tertentu. Analisis ini mempelajari tentang perilaku pasar yang diterjemahkan ke dalam grafik riwayat harga dengan tujuan untuk memprediksi harga di masa yang akan datang. Harga yang tercermin di dalam grafik merupakan harga kesepakatan transaksi di antara supply and demand. Seperti yang tertera pada layar, yaitu historis. Berdasarkan data historis yang tertera dapat dilihat bahwa penjualan saham tertinggi OKAS pernah menyentuh angka 17.100 per slotnya dengan tingkat change tertinggi terjadi pada tanggal 1 Desember 2022, yaitu sebesar 23,62%. Kemudian kita masuk ke news. Yang pertama yaitu izin batal cabut kegiatan eksplorasi anak usaha OKAS dilanjutkan.
Kedua, Okas catat penjualan itu 70,86 juta US dollar hingga Juni 2022. Dan yang ketiga itu Okas raih penjualan itu 34,60 juta US dollar hingga Maret 2022. Kemudian bagian info pada data tersebut tertera lembar saham yang beredar yaitu 1.777.927.777 lembar atas peluncuran IPO sebanyak 110 kali. Kemudian pada bagian fin dapat dilihat kinerja perusahaan dari tahun ke tahun, dari tahun 2020 dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Kemudian pada chart dan portofolio terlihat berdasarkan grafik pada chart dapat kita lihat bahwa OKAS mengalami tren sideways. Jika dilihat dari pergerakan saham selama 1 bulan pada bulan November 2022, saham mengalami uptrend berdasarkan analisis pada bulan November, saham menunjukkan sinyal jual, dan pada bulan Desember, saham menunjukkan sinyal beli karena sedang mengalami downtrend. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.